berikut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Salawat berikan salam atas tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Delvina Yolanda SE MSI sebagai dosen pengampu, dan teman-teman sekalian, berdirinya kami sini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Stres dan Konflik. Kami beranggota, saya sendiri Melia Saputra sebagai moderator, dan anggota Seli Hayati Aulia, Nila Julianti, Ervika Rosalinda, dan Rico Florenza Carlito. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Seli Hayati Aulia. Kepadanya kami silakan. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan sedikit apa itu stres. Stres adalah suatu kondisi dinamis di mana individu dihadapkan pada kesempatan hambatan dan keinginan dan hasil yang diperoleh sangatlah penting tetapi tidak dapat dipastikan. Stres itu jenis itu terbagi menjadi dua, yaitu jenis stres dan distres. Jenis stres ini bersifat sehat dan membawa kita ke hal yang positif. Sedangkan distres itu kebalikannya, membawa kita ke hal yang negatif. Adapun jenis-jenis dari stres, jenis-jenis stres itu terbagi menjadi dua, yaitu jenis stres dan distres. Stres itu yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif dan konstruktif, yaitu bersifat membangun. Yang kedua yaitu distres, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif dan destruktif, bersifat merusak. Faktor-faktor penyebab stres yaitu terbagi menjadi tiga: satu faktor lingkungan, dua faktor organisasi, dan faktor individu. Faktor lingkungan yaitu sangat penting bagi kesehatan dan menentukan kinerja para pekerja, sehingga tatanan lingkungan yang buruk menjadi penyebab seseorang mengalami stres. Misalnya perubahan situasi politik yang berdampak pada kesejahteraan pekerja hingga menimbulkan demonstrasi, mogok kerja, dan sebagainya. Dua faktor organisasi. Sebagian besar penyebab stres para pekerja adalah karena faktor di dalam organisasi kelompok atau perusahaannya. Dan terakhir yaitu faktor individu atau personal. Faktor penyebab stres yang terakhir yaitu personal atau individu, seperti kehidupan pribadi, persoalan keluarga, masalah ekonomi, dan karakteristik pribadi. Baiklah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan saudara Nila. Yang kedua, ciri-ciri stres. Ciri-ciri stres yaitu mudah gelisah, merasa frustasi, dan sering terlihat murung, mudah tersinggung, merasa dirinya tidak baik dan tidak berharga, sementara begitu tertekan, tidak dapat berpikir dengan tenang, tidak berenergi atau bergairah, tidak bisa tidur atau mengalami insomnia, mudah sakit dan sering sakit kepala, dan nafsu makan berkurang. Bagaimana cara mengatasi stres? Yang pertama, berpikir positif. Kedua, mengevaluasi diri. Ketiga, mengembangkan kemampuan antisipasi masalah. Dan yang terakhir, mengubah tuntutan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ervika Rosalinda. Kepadanya kami silakan. Baiklah, yang selanjutnya konflik. Teori pertama menjelaskan konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan mengalahkannya atau membuatnya tidak berdaya. Yang teori kedua yaitu konflik dapat juga diartikan sebagai perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang
kekerasan atau ancaman yang mengganggu dalam mencapai tujuan. Penyebab konflik yaitu yang pertama faktor manusia. Faktor manusia terdiri dari ditimbulkan oleh atasan terutama karena gaya kepemimpinannya, personil yang mempertahankan peraturan secara kaku, timbul karena ciri-ciri kepribadian individu, antara lain yaitu sikap egoistik, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Yang kedua yaitu faktor organisasi. Persaingan dalam menggunakan sumber daya, perbedaan tujuan antara unit-unit organisasi, interdependensi tugas, perbedaan nilai dan persepsi, masalah status, serta hambatan komunikasi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudara Niko. Dampak konflik, dampak positif konflik membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi, sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat dan dampak negatif konflik, menghambat komunikasi, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan, individu atau personil mengalami tekanan atau stres. Cara mengatasi konflik. Cara mengatasi konflik yaitu rujuk, persuasi, tawar-menawar, pemecahan masalah terpadu, penarikan diri, pemakaan dan penekanan. Kesimpulan, konflik dan stres adalah dua hal yang beriringan dalam perilaku organisasi. Keduanya memiliki pengaruh yang baik atau positif dan juga pengaruh buruk atau negatif. Dan keduanya merupakan perkara yang tidak bisa dihindari dalam dinamika organisasi. Baiklah, itulah dari materi kami. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Baiklah, berikan kami waktu untuk sesi pertama ini untuk menjawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Alda yang akan dibacakan oleh RPK. Padanya kami silakan. Berikan contoh sehari-hari pada jenis eustress dan apa yang melatar belakangi terjadinya eustress. Jawabannya yaitu contoh eustress yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari mungkin ketika kita menjelang ujian. Kan biasanya seseorang akan merasa tertekan karena diberi berbagai macam bentuk tugas ujian. Kita kan tidak ingin mendapat nilai yang buruk, maka dari itu kita harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, belajar dengan giat, serta menjadi termotivasi untuk mengerjakan berbagai macam bentuk tugas ujian tersebut. Yang melatar belakangi terjadinya eustress yaitu seseorang akan lebih bersemangat dan membuat kamu termotivasi serta fokus dalam melakukan sesuatu. Dan ketika stres berakhir, ada kebanggaan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh eustress. Baiklah, apakah saudari Alda cukup puas dengan jawaban kami? Ya. Stres tadi itu kalau setahu aku tentang suatu sifat, misalnya kita tuh kayak mendapatkan kesenangan sesaat gitu kan. Contohnya tadi saat kita ujian. Belajar kita punya semangat untuk belajar, maka itu tidak Itu kan ini, eustress itu kan kesenangan sesaat. stres yang positif, stres yang bersifat positif. Nah, misalnya itu stres. Nah, minggu ini kan minggu depan misalnya kita tuh ujian. Nah, lah tahu kita ujian tuh kita tuh, nah harus belajar. Nah, mau pergi kemana gitu? Maksudnya cuma orang itu tidak jelek. Jadi ada kesenangan lagi setelah pembelajaran aja itu. Tidak. Mungkin Stres itu kan bersifat jangka pendek kan.
Tapi dia bagus semua salah. Iya, langsung senang dapat nilai bagus tadi. Oh, ada yang senang. Membalasnya Berarti kan belum mohon. cukup puas. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, pertanyaan dari Peter Purnamasari akan dijawab oleh Lila. Padanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Jelaskan perbedaan antara faktor manusia dan faktor organisasi dalam konflik. Jelaskan secara signifikan. Faktor manusia disebabkan karena perbedaan antara sifat manusia satu dengan yang lain, sehingga perbedaan itulah yang akan menjadi penyebab konflik. Sedangkan faktor organisasi yaitu perbedaan karena ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas pekerjaan, atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, dan nilai-nilai atau prestasi yang berbeda. Jadi faktor intinya itu apa? Faktor intinya ya. Faktor manusia itu disebabkan karena perbedaan sifat manusia. Sedangkan organisasi itu, setiap anggota organisasi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Baiklah, apakah saudari kita cukup puas dengan jawaban Lila? Baiklah, ini kami menjawab pertanyaan dari Laras yang akan disampaikan oleh Sally. Padanya kami persilakan. Wah, bagaimana sikap otoriter dan fanatik di dalam faktor manusia? Berikan contohnya. Fanatik yaitu orang yang tergila-gila pada suatu orang atau suatu benda yang ia sukai. Contohnya, kayak misalnya kita tuh ngefans dengan beruang, misalnya pasti tergila-gila. Kan kalau kita tergila-gila, misalnya kan kita tuh tergila-gila Obses. konten misalnya. Obses. Nah, iya, Obses. kan kita tergila-gila dengan beruang itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu otoriter, yaitu tindakan atau kemauan sendiri dan bersifat kaku serta keras kepala. Dan kayak itu seorang pemimpin, dia tuh memiliki perusahaan misalnya. Nah, itu ngatur daya ya, memiliki apa tuh? Ngatur apa tuh? Beli peraturan itu yang ada dewe ya. Kan itu kan apa itu? Dengan kemauan dia sendiri ya. Jadi buat peraturan dewe ya. Dan terus tuh dia tuh memberikan sanksi jika ada yang kedepannya tidak patuh. Kalau misalnya tidak ada yang melanggar peraturan dia itu pasti ada sanksinya. Baiklah, apakah saudari Laras cukup mengerti? Kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Silakan. Nah, saudara Cindy kami persilakan untuk bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah konflik dalam pekerjaan ada kaitannya dengan stres yang dialami seorang pekerja? Baiklah, kepada saudari Tia kami persilakan. Baiklah, saya ingin bertanya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menghilangkan stres karena masalah? Baiklah, kepada saudari Bagus kami persilakan untuk bertanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Pratama dari kelompok 2 yang bertanya, menurut Anda bagaimana cara kita beradaptasi dengan baik di lingkungan agar tidak terjadi konflik? Baiklah, berikan kami waktu untuk menjawab soal dari pertanyaan dari kalian. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Cindy yang akan dibacakan oleh saudara Riko. Padanya kami silakan. Baiklah,
Pertanyaannya, apakah konflik dalam pekerjaan ada kaitannya dengan stres? Jawabannya, dua variabel yang saling berkaitan karena konflik kerja akan menyebabkan seseorang mengalami stres kerja apabila tidak dapat menolak konflik yang terjadi di lingkungan kerjanya. Baiklah, apakah saudari Cindy cukup mengerti? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Tian yang akan disampaikan oleh Sally. Padanya kami persilakan. Baiklah, bagaimana cara menghilangkan stres dalam masalah? Yaitu dengan cara berpikir positif, mengevaluasi diri, mengembangkan kemampuan antisipasi masalah, dan mengubah tuntutan. Apa itu namanya? Bagaimana cara mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara shopping, jalan-jalan, terus tuh healing, gitu. Ya. Yang penting ada duit. Stres. Baiklah, apakah saudari Tian cukup mengerti? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Bagus yang akan disampaikan oleh RPK. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bagus. Bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan yang baru supaya tidak terjadinya konflik? Yang pertama, kita memperkenalkan diri dengan memulai obrolan. Yang kedua yaitu menyapa orang bersikap. Yang ketiga, menanyakan hal-hal yang penting seperti kita perlu mengetahui adat istiadat mereka yang ada di sana, mudah berbaur dengan masyarakat, menghargai setiap perbedaan, serta kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Terima kasih. Baiklah, apakah saudara Bagus cukup mengerti? Baiklah, cukup sekian dari diskusi kami hari ini. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.